Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian, pada malam hari ini saya sampaikan yaitu surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam ayat ini, pertama ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diperintahkan atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi khusus kepada orang-orang mukmin kita di dalam ayat ini diperintahkan, pertama adalah taat dan patuh kepada Allah. Kedua, taat dan patuh kepada Rasulullah. Kemudian ketiga, taat dan patuh kepada pemegang kekuasaan, ulil amri. Ulil amri ini yaitu orang yang memegang kekuasaan. Taat dan patuh kepada perintah Allah, taat dan patuh kepada Allah adalah mengamalkan isi Alkitab suci Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang disebut dengan taat dan patuh kepada Allah di dalam tafsir Kemenak adalah, yang pertama adalah mengamalkan isi kitab Al-Quran, ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dulu pernah saya sampaikan, isi Al-Quran itu adalah tentang keimanan, tentang hukum-hukum. Kemudian yang ketiga, yang pertama tentang keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, kemudian lain-lain. Itu isi secara umum Al-Quran. Kemudian yang kedua, taat dan patuh kepada Rasulullah, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sebagai pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dilaksanakan segenap hambanya, untuk dilaksanakan segenap hambanya. Kemudian patuh kepada ulil amri, pemegang kekuasaan, yaitu patuh kepada ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri
orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu pertama adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini juga banyak ayat-ayat yang lain yang kemarin juga pernah saya sampaikan, yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Allah akan mencintamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat Ali Imran ayat 31. Ayat surat Ali Imran ayat 32, Qul ati'ullaha wa rasul. Katakan Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apabila kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bapak sekalian, jadi kita beragama ini adalah mengikuti landasan utamanya, yaitu Al-Quran, kemudian disempurnakan dengan As-Sunnah, yaitu ucapan, tindakan, perbuatan Rasulullah SAW melengkapi Al-Quran sebagai landasan utama. Nah, Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayatul ahkam, hukum-hukum. Hukum itu berupa perintah, perintah. Kemudian berupa larangan. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Kemudian perintah untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'aroki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu perintah, melaksanakan sholat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Tuhannya yaitu untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ini yang disebut dengan rukun Islam. Ya, yang pertama kita bersyahadat karena itu merupakan pokok pengakuan kita bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, syahadatut tauhid. Dan pokok yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, syahadatul Rasul. Setelah itu kita diperintahkan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas seorang mukminin yang sudah ditentukan waktunya. Inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini. Kemudian tadi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian yang kelima, haji, perintah tapi bagi yang mampu. Nah, itu adalah perintah-perintah yang landasannya langsung
diperintahkan oleh Allah. Maka kita taat kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya, melaksanakan perintah. Nah, bagaimana tata cara melaksanakan perintah? Dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, bagaimana waktu sholat, ya, tata cara sholat itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara lebih terinci, ya, sehingga kita patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan juga melaksanakan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu berupa perintah. Kemudian larangan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang fahisah, keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Perintah larangannya jangan mendekati zina. Jadi hal-hal yang menyebabkan perbuatan zina itu kita jauhi. Tidak hanya langsung perbuatan zina, tapi hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Ya, berduaan tanpa mahram, ya. Ini adalah perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina. Karena itu larangannya bukan langsung dilarang berzina. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan zina. Nah, itu larangan. Kemudian yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisiru, perjudian, wal ansab, ya, menyembelih untuk persembahan kepada berhala, wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah, ya, menggantungkan nasib selain Allah. Ya. Kalau orang Arab dengan mediasi panah, ya. Jadi mereka meletakkan 3 panah di Ka'bah, ada tulisannya ya, yang satu lagi tidak, yang satu kosong. Ya. Begitu mau bepergian diambil panahnya. Kalau pas yang diambil kosong, diulangi lagi. Ternyata yang diambil tidak jadi pergi, Pak. Sial. Ya. Jadi itu menggantungkan nasib kepada anak panah, azlam. Karena kebiasaan di sana yaitu mereka berburu dengan anak panah, ya, binatang buas, ya, berburu. Nah, karena itu maka mereka menggantungkan nasib. Kalau kebetulan diambil dan ada kata-kata na'am, ya langsung berangkat. Nah, Islam mengajarkan tidak seperti itu. Ya. La yusibanna illa ma kataballahu lana. Tidak akan terkena musibah kecuali memang sudah ditakdir oleh Allah. Ya. Jadi musibah itu terjadi karena memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, lalu bagaimana? Ya, kita mengikuti arahan Rasulullah ketika akan keluar rumah, ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
Isu-isu api sepedaan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Itu namanya kita hanya menggantungkan nasib kita kepada Allah. Tapi Allah juga mewanti-wanti kita untuk berhati-hati berusaha. Ya. Berhati-hati berusaha, kemudian berdoa. Ya. Ada doa yang keselamatan, Pak, setiap pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini 3 kali. Waktu pagi, ya, bangun tidur mau aktivitas 3 kali, ya, mau pergi pagi, ya. Terus malamnya nanti 3 kali mau tidur. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, tidak akan membahayakan dengan namanya. Sayun fil ardi wala fis sama, sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Nah, itu kita baca 3 kali. Kemudian mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita berhati-hati. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Sekarang ini anak-anak muda itu, ya, kadang karena ingin selfie, ya, kemudian di tempat-tempat yang membahayakan, ya, di pinggir-pinggir jurang, sehingga ada yang kemudian terpeleset sampai meninggal. Nah, itu Allah melarang, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ya, kita hati-hati, ya. Kita hati-hati, kemudian membaca bacaan-bacaan yang sudah diajarkan Rasulullah, kemudian kita serahkan kepada Allah, ya. Sehingga al-azlam itu rizsum min amali syaiton. Tapi tadi saya samakan, ya, innamal khomru, sesungguhnya khomer, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansob, ya, yaitu menyembelih untuk berhala, ya, untuk wal azlam, dan mengadu nasib dengan anak panah, rizsum min amali syaiton, itu adalah bagian dari perbuatan setan. Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Nah, azlam ini tradisi di Arab, ya. Tentunya tradisi di kita beda, ya. Yang penting adalah tidak boleh menggantungkan nasib kita kepada selain Allah, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang mukmin bertawakal, berserah diri. Nah, ini jadi itu adalah larangan, ya. Jadi atiullah, ya, taat dan patuh kepada Allah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, ya, apa yang dilarang, ya. Nah, apa yang diperintahkan maupun apa yang dilarang itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kemudian dilengkapi dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka perintah yang pertama tadi atiullah, ya, dan ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, ya, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, ya,
dan taatlah kamu kepada Rasul. Karena itu maka di dalam surat Fatir ya ayat 30 itu pemeluk agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul ya termasuk adalah kita, risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu ada 3 tingkatan. Dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri ya. Dzalimun li nafsi itu yang bawah Pak ya. Dzalimun li nafsi. Kemudian yang kedua muktasid, tengah-tengah. Kemudian yang ke atas, papan atas, sabiqun bil khairati biidznillah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalimun li nafsi, diperintahkan poso ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Perintah puasa itu selama 1 bulan di bulan Ramadan, tapi dilaksanakan hanya seminggu ya. Ini namanya dzalimun li nafsi ya. Mendolimi dirinya sendiri. Wong perintahnya diperintahkan Allah puasa wajib itu 1 bulan, kok hanya dilaksanakan sak penake, sak kobere ya. Kobere seminggu ya seminggu, kadang malah awal mbek akhire. Itu dzalimun li nafsi. Salat diperintahkan salat wajib 5 kali, ingin dilaksanakan sak koberi, kadang sekali duhur saja atau 2 kali atau kadang belas. Nah itu namanya dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Jadi perintah Allah dilanggar ya. Wala taqrabuz zina, tidak boleh berbuat zina, masih melaksanakan perbuatan zina, berselingkuh ya. Melakukan perbuatan perzinaan, itu dzalimun li nafsi ya, dzalimun li nafsi ya, dzalimun li nafsi. Jadi papan bawah Pak, papan bawah ya. Kita punya pilihan ya. Apakah memilih papan bawah, papan tengah, papan atas. Nah ciri-cirinya papan bawah itu ya kewajiban masih sering ditinggalkan. Demikian juga larangan masih sering dilanggar. Jadi larangan dilanggar, dilaksanakan, kemudian kewajiban perintah dilanggar, ya, ditinggalkan. Nah itu dzalimun li nafsi. Ya, jadi ada klasemen yang bawah. Ya. Kemudian muktasid itu tengah-tengah. Kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan. Itu muktasid. Sholat ya 5 kali dilaksanakan. Poso ya poso setahun pisan Pak. Itu dalam bidang ibadah maktoh. Nah kalau dzalimun li nafsi tadi ya termasuk mendolimi dirinya sendiri, wis dibondo ono kesempatan haji gak gelem haji, itu dzalimun li nafsi. Yang mutasid tengah-tengah, perintah dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan, itu perintah tengah ya, muktasid tengah-tengah. Yang sabiqun bil khairat biidznillah ya, bersegera berlomba di dalam kebaikan dengan izin Allah. Perintah dilaksanakan ya, larangan ditinggalkan, sunnah-sunnah dilaksanakan ya.
Jadi makruh ditinggalkan. Allah memerintahkan sholat wajib itu 5 kali. Nah yang papan atas ini tidak cukup Pak, ya, 5 kali, ya. Ditambah dengan sholat duha, ya, waktu pagi, malam bangun melaksanakan sholat malam, sholat jamaah, ya. Terus ditambah dengan sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah itu jadi tidak hanya kewajiban dilaksanakan, tapi sunnah-sunnah dilaksanakan. Itu yang kelompok papan atas. Nah larangan ditinggalkan, ya. Larangan juga ditinggalkan. Nah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ya Pak, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu bi taatillah. Iman itu akan tambah baik dengan taat kepada Allah. Ya. Artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu iman akan semakin baik. Tapi iman itu akan yangkus, berkurang apabila seseorang berbuat maksiat kepada Allah. Nah kita iman itu naik turun, ya. Kadang kita semangat posisi di atas, ya. Semangat tidak hanya wajib tapi juga puasa kita laksanakan, puasa Senin Kemis, ya. Kemudian sholat, ya, sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ini dasar hukumnya Al-Qur'an. Wa minal laili, dan di waktu malam, fatahajjat bihi nafilatalak. Bangunlah untuk sholat tahajud sebagai sholat sunnah, ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan dengan qiyamul lail, ya, itu Allah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, memberikan tempat yang terpuji. Karena itu maka sholat malam ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah ditambahi Pak, kita tambahi, ya, kita tambahi. Itu dalam masalah ibadah maktuh. Jadi tidak hanya kita melaksanakan perintah wajibnya saja, tapi juga sunnahnya. Nah kita berharap naik turunnya itu di atas dan tengah, ya, atas dan tengah, tidak sampai bawah, ya. Kadang-kadang minimalis, ya, tapi kadang-kadang kita tambah dengan sunnah-sunnah, ya, mudah-mudahan ini. Dan tapi namanya manusia, bisa jadi kadang-kadang terlena, tergoda melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Nah yang dilarang oleh Allah, ya, itu kemudian kalau kita kerjakan, ya, kita berdosa. Tapi ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya. Dosa besar al-kabair, al-kabair, ya. Kabair itu dosa-dosa yang besar. Maka dosa yang paling besar itu adalah syirik. Kalau kafir orang sudah tidak beriman Pak G. Tapi kalau syirik itu dosa paling besar, papan atas. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa yang tidak terampuni itu ada dosa syirik. Bahkan di dalam ayat yang lain, may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik, mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surganya,
dan tempatnya di neraka. Surga itu milik Allah, Pak. Kalau sudah Allah mengharamkan surganya, ya jangan harap kita bisa masuk surga. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar, dan tempatnya di neraka. Karena itu dosa yang paling papan atas itu adalah syirik, kabair, dosa besar. Nah, kemudian durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang kabair. Ya. Membunuh, berzina, ya. Di antara dosa-dosa besar itu cirinya adalah ada sanksi hukumnya, Pak. Ya, ada sanksi hukumnya. Ya. Perzinaan, ya, dilempari batu, ya, dicambuk, ya, dilempari batu. Kemudian pembunuhan dibunuh, al-qatlu bil qatli. Kemudian mencuri dipotong tangan. Nah, ini adalah dosa-dosa besar yang ada sanksi hukumnya bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Ya, itu. Nah, ini kabair. Ya. Maka dosa-dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha artinya kita menyesal pernah melakukan perbuatan itu, kemudian kita berhenti dan tidak mengulangi kembali. Dan kalau itu dosa besar terkait dengan hubungan dengan sama manusia, ditambah satu, yaitu mengembalikan hak-hak asasinya. Jadi umpamanya menipu orang, ya harus dikembalikan uangnya. Korupsi harus dikembalikan uangnya. Kalau ingin taubatan nasuha. Nah, ini ati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Kemudian taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Ya. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena di dalam ayat yang lain, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman, yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwa, yang berharap ya bertemu dengan Allah. Wal yaumil akhir, ya, liman kana yarjuwa wal yaumil akhir, dan meyakini hari kebangkitan. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Ya, jadi Rasulullah itu sudah didesain sebagai uswah hasanah. Karena itu maka perilaku kita mencontoh Rasulullah SAW sebagai bagian taat dan patuh kepada Rasulullah, melaksanakan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mengikuti perilaku Rasulullah SAW dalam beribadah maupun dalam kesehariannya. Karena itu maka di dalam beribadah syaratnya dua, ikhlas, ya, dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ikhlas beribadah karena Allah. Kemudian yang kedua, ya harus mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah dalam beribadatan, ibadah mahdhah, tidak bisa saenake dhewe, Pak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun, kata baginda Rasulullah.
Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan peribadatan yang tidak ada contohnya, ya tertolak. Ya. Kita sholat mencontoh Rasulullah, ya, dengan mengikuti risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga landasan Al-Quran firman Allah. Maka itu adalah wati'ur Rasul, ya. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum, ya, dan pemegang kekuasaan, ya. Kita diperintahkan untuk taat dan patuh kepada pemerintah, ya. Di dalam tafsir Kemenak tadi, ya, selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap maksiat kepada Allah, ya. Tidak ada ketaatan atas makhluk dalam maksiat kepada Allah, ya. Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Pertama, tidak berbuat syirik, tidak boleh berbuat syirik, karena syirik itu kedoliman yang besar. Kita jaga, kita tidak. Kemudian yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walida wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang kedua itu adalah taat dan patuh kepada orang tua. Mengapa? Orang tua mengandung dalam keadaan payah, lagi kepayahan, kemudian menyusuinya sampai 2 tahun. Tapi ada itunya, ada lanjutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Apabila orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tutihuma, jangan kamu taati. Jadi meskipun kepada orang tua yang diperintahkan untuk berbakti orang tua, dan kalau melanggar durhaka termasuk dosa besar kepada orang tua, pada Allah kalau durhaka pada orang tua. Tapi kalau orang tua menyuruh kepada perbuatan maksiat, ya, menyuruh kepada perbuatan musyrik, fala tutihuma, jangan kamu taati keduanya. Fala tutihuma wa qul lahum qawlan karima. Tapi meskipun demikian, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ya. Jadi tetap dipergauli dengan baik, tapi tidak boleh ditaati. Karena itu maka sabda Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Nah, dalam hal pemerintahan, ya, ini memang ulil amri minkum, pemegang kekuasaan yang harus kita taati, ya. Tapi ketaatan itu adalah, ya, apabila tidak bertentangan dengan landasan utamanya Al-Quran As-Sunnah. Sudah ada sebetulnya check and recheck, ya, check balancing, yaitu setiap perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah selaku eksekutif maka harus mendapatkan persetujuan Dewan Legislatif, ya. Nah, legislatif inilah mewakili suara rakyat.
Jadi suara rakyat itu diakumulasikan dalam bentuk perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kalau itu dalam keadaan baik-baik semuanya, ya, berperan dengan baik, maka setiap peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, yang dibuat oleh eksekutif pemerintah, sudah mendapatkan persetujuan dari DPR, dan DPR sebagai legislatif tentunya mengemban amanah rakyat, ya. Sehingga perangkat perundang-undangnya itu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, itu wa ulil amri minkum, ya, kepada pemegang kekuasaan. Kemudian ayat seterusnya yaitu apa? Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah yaitu Al-Quran, dan Rasul itu adalah sunnah Rasul. Jadi kalau ada perbedaan, maka dikembalikan kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini surat An-Nisa 59, ya. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya, ya. Apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, ya. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Jadi apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka setiap perbedaan itu dikembalikan pada landasan utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroin, saya tinggalkan untukmu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, sekali-kali kamu tidak akan pernah tersesat apabila berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah maka Rasulullah memberikan apresiasi, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamau, sebaik-baik kamu, saapi-api awakmu sing sek gelem belajar Quran, ya. Belajar Quran, ya, belajar maca Quran, belajar mengerti isinya Quran, ya. Tidak ada terlambatnya, Pak, sampai kita mati, ya. Wa'allamahu, dan yang mau membagi, mengajarkan kepada yang lain. Kenapa? Karena ini adalah landasan utama Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Landasan utama hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, kemudian ditutup, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kita mengembalikan kepada landasan utamanya kita, landasan sunnah, ya. Jadi itu lebih baik bagi kamu, ya. Wa ahsanu ta'wila, dzalikum khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Termasuk ayat ini ditujukan orang beriman karena memang Quran itu panduan, khususnya utamanya adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi tidak ada ya ayyuhalladzina kafaru. Itu saya mendapati hanya satu, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Saya sampai saat ini yang langsung ya ayyuhalladzina kafaru ini saya cari-cari belum ketemu, hanya satu ayat, Pak, ya. Di dalam surat Tahrim ayat 7, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, hari ini tidak ada udzur lagi,
tidak ada alasan lagi. Kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Tempatmu itu loh neraka. Jadi ya ayyuhalladzina kafaru itu adalah firman Allah ditujukan kepada orang kafir untuk nanti di akhirat, Pak. Bukan di dunia. Karena Al-Quran itu panduannya hanya untuk manusia dan orang yang beriman, ya. Manusia termasuk orang yang kafir, orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang beriman. Karena itu yang saya tahu, saya cari-cari itu hanya ada satu, ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Dan itu pun bukan panduan untuk kehidupan dunia seperti ini panduan ya ayyuhalladzina amanu untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul dan pemegang kekuasaan. Ini untuk kehidupan di dunia, ya. Tapi kalau yang ditujukan kepada orang-orang yang kafir itu nanti untuk kehidupan akhirat, ya. Jadi Allah nanti akan mengatakan kepada orang kafir, kamu sudah tidak ada alasan, orang kafir, itu loh tempatmu neraka di sana, ya. Bahkan kemudian di dalam surat Yasin, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ini loh neraka jahanam yang dulu di dunia dijanjikan kepada kamu, masuklah kamu ke dalamnya akibat dari kekufuranmu, ya. Jadi masuklah kamu ke dalamnya akibat kekufuranmu. Itu firman Allah. Jadi Allah manggil orang-orang kafir, wahai orang kafir, iki lo tempatmu neraka, ya. Masuk kamu di dalamnya, ya. Jadi penyesalan sudah tidak ada berarti lagi, sudah terlambat. Nah inilah ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, nah, kita masih diberikan hati, dikerentekan untuk gelem membaca, mempelajari Al-Quran, ya, dan itu diapresiasi oleh Rasulullah. Sebaik-baik kalian bukan belajar matematika, bukan belajar hukum, tapi adalah belajar firman Allah, memahami firman Allah. Karena itulah mudah-mudahan ini salah satu bagian dari hidayah. Kita masih senang mempelajari firman-firman Allah, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita, karena memang Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, ya. Saya kira ini insya Allah kita lanjutkan minggu depan, satu ayat demi satu ayat. Yang demikian di hadapan Allah kita masih tetap dicatat sebagai orang yang senantiasa memahami ayat-ayat Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.